Cie yang udah mau pulang kampung. Kak Adel, tetap semangat. Kiranya Tuhan terus pimpin langkah Kak ke depannya. Di tempat pelayanan yang baru, kiranya Tuhan terus yang pelihara dan juga sertai. Terima kasih juga sudah menjadi penyemangat, sudah selalu mendengarkan keluh kesah setiap pulang kerja. Thank you so much Kak Adel. Kiranya Kak boleh terus menjadi berkat dimanapun Kak Adel berada. Juga tetap menjadi orang yang tegas. Thank you Kak Adel. See you. Hai Tika. Tak terasa ya, kita sekarang sampai di momen perpisahan. Biasanya perpisahan itu identik dengan kesedihan, tapi kakak lihat kamu begitu kuat gitu. Sepertinya kamu sudah sangat siap pergi ke tanah Papua untuk menjelajahi tanah Papua. Kesan kakak selama 2 tahun ini, kamu itu sangat asik dan seru untuk dijadikan teman ngobrol ya. Di kamar itu ramai sekali kalau ada kamu, tapi kalau nggak ada kamu sepi. Tapi sekarang kamu sudah punya misi yang sangat besar ya. Kamu akan mengajar di Papua dengan anak-anak yang baru, dengan teman yang baru, dunia yang baru. Pesan dari kakak, semangat, jadilah berkat di sana, jadilah terang bagi anak-anak muridmu. Sebarkan semangat positif buat teman-temanmu ya. Kalau kamu rindu Kupang, jalan-jalan di sana. God bless you and we love you. Halo Joan. Joan, terima kasih ya selama ini, selama kurang lebih 2 tahun sudah bersama-sama di asrama, menghadapi segala sesuatunya bersama-sama dan juga membagikan segala sesuatunya, terkhususnya juga di kamar Alima Beauty. Oke. Nah, semoga Joan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih terbuka lagi. Jangan lupa murah senyum ya. Tetap semangat. Ramah, perhatian, walaupun baru 1 bulan sekamar sama aku, tapi the best banget. Sebagai kakak juga sangat mengayomi, sebagai rekan kerja juga banyak memberikan masukan-masukan yang sangat baik, mau mendengarkan. Intinya Kak Ina the best from the best. Baik Kak Ina. Hai Karut, terima kasih. Senang sekali bisa mengenal kakak menjadi kakak kamar aku selama setahun ini. Terima kasih karena kakak selalu peduli di dalam kamar. Meskipun kakak pendiam, tapi aku tahu kakak peduli. Terima kasih sudah banyak membantu, bercerita, sharing, dan sebagainya. Bersyukur bisa mengenal pribadi kakak di dalam kamar. Kiranya kemanapun kakak pergi selanjutnya, Tuhan terus sertai. Aku juga mau meminta maaf kalau selama kita sekamar ada hal-hal yang kurang berkenan mungkin terjadi. Semangat untuk pelayanan selanjutnya, kiranya Tuhan terus berkati kakak. Dah. Halo kakak kamar. Salah. Halo Rita. Halo. Kali ini kita diminta untuk menyampaikan kesan dan pesan. Kesannya, kalau aku sangat bersyukur sekali bisa satu kamar dengan kakak karena kakak sangat memanajemen diri dengan baik, waktu, segala sesuatu dengan sangat baik. Pokoknya sangat Amazing. Oke, pesannya adalah semoga cepat kaya, cepat dapat kerja, dan semoga cepat menikah. Semuanya katakan amin. Satu kata yang menggambarkan Kak Lorita, masak. M, maling pun disergap. A, ambis. S, sehat gak pernah sakit. A, apa adanya banget. K, kuat. Kerja 24/7. Angkat galon juga bisa. Apalagi Angkat gas. maling juga diangkat. yang nggak bisa Nggak bisa adalah mengangkat mengangkat dosa kita. Jadi mari kita kembali kepada Tuhan Yesus. Oke, sampai bertemu di vlog selanjutnya. Bye. Ini dia yang ditunggu-tunggu, pesona cewek Toraja yang sangat manis. Manis dari Toraja, paling manis dari
sewaktu-waktu kita bersyukur sama-sama karena Tuhan sudah kasih kesempatan ke kita untuk saling bertemu. First impression aku ke kakak-kakak cohort 2016 itu aku takut awalnya. Apalagi kalau Rita, yang Kak Ruth itu sering pertama kali cerita itu adalah Kak Rita adalah orang yang tegas dan orang yang sering komen banyak hal. Nah dari situ aku mulai berpikiran kalau Rita orangnya kayak gimana ya. Untuk Kak Ruth sendiri, Kak Ruth ini awal-awal kita nggak deket dan nggak pernah kenal, nggak pernah tahu sebelumnya, tapi wow, ternyata setelah kita satu kamar, banyak bercerita, banyak kenal, ya kakaknya like as a sister gitu ya, kayak saudara banget. Terima kasih juga buat Kak Ruth buat setiap curhatannya yang menguatkan, kemudian kisah hidup Kak Ruth walaupun memang tidak mudah, tapi banyak sekali aku pun bertumbuh di dalam kisah-kisahnya Kak Ruth. Kak Victor, Kak Ajay, sangat-sangat bersyukur karena sebagai seorang laki-laki kakak-kakak itu bisa menjadi seperti kakak kandung aku, walaupun aku anak pertama, tapi kayak rasa punya kakak begitu yang ada melindungi, yang ada selalu bisa dijagain kalau misalnya aku ada perlu sesuatu begitu. Aku juga mau minta maaf ke kakak-kakak kalau misalnya aku juga ada salah ngomong gitu atau enggak salah mengucapkan sesuatu. Kak Susi, kita belum terlalu dekat Kak Susi, tapi aku pernah yang sepanitia dengan Kak Susi. Aku banyak bersyukur juga bisa kenal Kak Susi. Kak Susi orangnya gercep, orangnya apa ya, tak begitu loh kalau misalnya orang Jawa bilang. Terus Kak Roni ini sama-sama seperti kakak sih, kayak abang begitu. Untuk pesan buat kalian semua, tetap jaya 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 jaya. Kiranya Tuhan memberkati semuanya dan teruslah bertumbuh dimanapun kalian ditempatkan. Tuhan taruh kalian. Jangan lagi berpikir untuk itu adalah sebuah hal yang mengekang kalian, tapi kalian sendiri yang sudah memilih jalan hidup. Oleh karena itu tetap semangat, lanjutkan pelayanannya dimanapun berada. Tetap ingat Tuhan pimpin kalian, bergantung terus kepada Tuhan. Cayo. Oke, kalau dari aku, kakak first impressionnya sama ya. Melihat kakak 16 itu sangat-sangat berwibawa, jadi takut untuk menyapa begitu ya awal-awalnya. Tapi setelah berjalannya waktu, semuanya kakak 16, Kak Uci, Kak Lorita, Kak Ruth, Kak Roni, Kak Ajay, Kak Victor, semuanya itu satu hal yang menggambarkan kalian itu adalah sahabat yang baik, tempat untuk cerita yang baik, terus menasehati kita begitu ya sebagai adik-adik kalian. Terima kasih sudah sabar untuk mengingatkan segala peraturan yang sebenarnya sudah ada, sudah tertera begitu, tapi tetap sabar untuk mengingatkan itu. Terima kasih semuanya. Sedih banget ya, setahun sudah berlalu, kita akan segera berpisah-pisah. Cuman pesan untuk kakak-kakak sekalian, tetaplah menjadi berkat dimanapun kalian berada. Terima kasih juga sudah memberkati kami dengan kehadiran kalian. Tetaplah menjadi. Kak Uci itu orangnya sangat rajin, perfeksionis, ramah pol, baik sih, tapi kadang ngeselin. Tapi kakak sangat luar biasa. Thank you Kak untuk 1 tahunnya. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Uci atas kebersamaannya selama 1 tahun. Udah sama-sama dengan kami, adik-adik kakak di B6. Terima kasih, sangat-sangat mengajarkan kami banyak hal. Terima kasih Kak Uci, semangat selalu, sukses selalu di tempat yang baru. I love you Kak Uci. Lagu ini dari orang biasa,
tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang kupunya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Oke, teruntuk kakak-kakak 2016, selamat ya sudah menyelesaikan resiprokasi selama 5 tahun, dan sebentar lagi sudah selesai. Dan ya, semangat untuk perjalanan selanjutnya. Ya tentunya pasti banyak hal yang dihadapi, tapi percayalah Tuhan yang akan terus menolong dan menyertai. Pesan dan kesan untuk semuanya, kakak-kakak 2016 sangat welcome ya untuk kami semua adik-adik 2017 dan di bawahnya. Bersyukur bisa bersama-sama kurang lebih 5 tahun. Tentunya bertemu pasti ada juga waktu berpisah. Jadi selamat untuk kakak-kakak dan tetap semangat di tempat pelayanan yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Satu hal yang menggambarkan Pak Haima di dalam pandangan Yokastu selama kurang lebih Yokas mengenal 4 tahun, satu kata yaitu resilience. Yokas melihat bagaimana Pak Haima itu memiliki ketahanan dan ketenangan di dalam banyak hal, dan Yokas bisa melihat itu di dalam keseharian Bapak. Bagaimana Bapak berjuang untuk bisa tetap memiliki sikap yang tenang, tahan di dalam segala setiap percobaan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup Bapak. Sikap ini juga yang memotivasi Yokas untuk bisa tenang di dalam menghadapi setiap ujian, di dalam setiap tekanan yang ada. Dan sikap resilience ini juga menjadi salah satu daya tarik dari Pak Haima sendiri, di mana Bapak bukan orang yang gegabah di dalam mengambil keputusan, tapi mempertimbangkan dan melihat dari banyak sisi. Itu mungkin yang bisa Yokas sampaikan terkait hal yang menggambarkan Pak Haima.